Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Selamat pagi anak-anakku sekalian. How are you today? Apa kabar hari ini ya? I hope you fine. Saya berharap kamu semua dalam keadaan baik-baik saja. Baik, kita lanjutkan pembelajaran jarak jauh untuk materi pelajaran bahasa Inggris di kelas 7. Tapi pada kesempatan ini saya akan membahas apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kalian selesaikan tugasnya di halaman 44, halaman 44. Itu di activity 29, kegiatan 29, ketika kita belajar tentang family tree, yaitu silsilah keluarga atau hubungan keluarga. Kemarin saya berikan tugas kepada kamu semua untuk mengisi ya di activity 29 di kegiatan 29 itu menulis nama pada angka 1 sampai dengan 10 sesuai dari gambar di halaman 43, yaitu mengenai pertalian keluarga atau silsilah keluarga. Kita langsung kerjakan di halaman 44 di activity 29. Jadi di sana sudah tertulis nomor 2 adalah Mrs. Puspa, Ibu Puspa. Ya, jadi sudah tertulis di sana Ibu Puspa. Nah, kemudian sekarang kita cari nomor 1 itu siapa pasangannya Ibu Puspa dari gambar yang ada di halaman 43. Paling depan ya, tuh karena paling tua nih, leluhurnya nih, kakek. Jadi Mrs. Puspa itu nenek Puspa atau Ibu Puspa itu kemudian punya suami. Nah, suami itu di bagian sebelahnya nomor 1, ya, itu Mr. Bayu. Jadi nomor 1 itu jawabannya Mr. Bayu. Good, yang betul. Terima kasih. Kemudian mereka menikah, punya 2 orang anak. Ya. Nah, sudah ada yang satu di ujung diberikan nama nomor 3 yaitu Mrs. Gita. Jadi anak pertamanya adalah Bu Gita. Nah, ya, kita lihat di gambar ada Bu Gita. Di sebelah mana Bu Gita? Oh, pojok sebelah kanan ya, tangan kita ya. Tuh Miss Gita. Nah, dengan siapa dia menikah di sebelahnya? Dengan Mr. Farhan. Jadi nomor 4 kita isi dengan Mr. Farhan. Lantas siapa lagi? Anak Pak Bayu dan Bu Puspa itu. Satu lagi adalah laki-laki, yaitu Mr. Asna. Jadi nomor 6 itu Mr. Asna. Mr. Asna ini adik dari dari Bu Gita. Nah, Mr. Asna ini yang laki-laki kemudian menikah dengan siapa? Dengan Mrs. Lulu. Dengan Mrs. Lulu. Nah, sudah. Nah, sekarang di kotak yang bagian bawah terus atau garis keturunan selanjutnya. Nah, tadi Mrs. Gita menikah dengan Pak Farhan. Kemudian mereka punya anak 2 orang, itu seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Anak perempuannya namanya di nomor 7 kita isi ya, anak dari Bu Gita dan Pak Farhan. Anak perempuannya yaitu Rita. Kemudian sebelahnya yang dipegang oleh Mrs. Gita yaitu Ricky. Nah, sementara Mrs. Lulu dan Mr. Asna, Pak Asna dan Bu Lulu itu punya 2 orang anak juga. Siapa anaknya? Itu anaknya adalah Harry dan Nana. Ya, ini silsilah keluarga. Nah, kemudian ini dari atas ya, kalau kita dari bawah Rita. Ya, Rita ini adalah apanya Ricky? Rita is Ricky's sister. Ya, Rita itu ya Ricky panggil Ritanya adalah sister, sementara Rita panggil Ricky adalah brother ya. Kemudian ini naik ke atasnya, Pak Farhan adalah father daripada Rita dan Ricky, sementara Mrs. Gita adalah mother dari Rita dan Ricky. Nah, sementara Rita adalah children, Rita and Ricky adalah children, anak-anak dari Bu Gita dan Pak Farhan.
Kemudian ya, kalau anak perempuannya namanya daughter. Ya. Jadi Rita adalah daughternya, anak perempuan dari siapa? Pak Farhan dan Bu Gita. Sementara Ricky adalah son, ya, anak laki-laki atau putranya dari Bu Gita dan Pak Farhan. Nah, kemudian ya, Rita sama Ricky punya yang di atasnya. Di atasnya itu namanya, kalau Mr. Bayu adalah grandfather, sementara Mrs. Puspa adalah grandmother dari Rita and Ricky. Ya, mereka grandparents ya. Sementara Bu Gita dan Pak Farhan ini adalah Rita and Ricky parents ya, orang tua. Nah, ya, kemudian ya, kemarin juga kita bahas sudah ada apa namanya sepupu ya, ada sepupu ya. Kemudian ada keponakan. Ya, kalau sepupu itu cousin. Jadi Rita, Ricky ini dengan Nana adalah cousin, sepupu. Ya, kemudian Nana dengan Pak Farhan ini panggilnya apa? Uncle. Panggilnya Pak Paman. Sementara ke Bu Gita Nana panggilnya apa? Panggilnya Aun. Nah, sementara kemudian Pak Farhan ini panggil Nana adalah apa namanya? Nephew. Oh maaf, namanya niece ya, keponakan laki-laki. Niece, keponakan laki-laki. Sementara kalau Harry, siapanya Bu Gita adalah nephew, itu keponakan perempuan. Nah, itu yang sudah kita bahas ya. Jadi jelas, nomor 1 jadi Pak Bayu, nomor 2-nya Bu Puspa, nomor 3 Bu Gita, nomor 4-nya Pak Farhan, Mr. Farhan, nomor 5-nya Mrs. Lulu, nomor 6-nya Mr. Asna, nomor 7 Rita, nomor 8 Ricky, nomor 9 Nana, nomor 10 Harry ya. Ini adalah family tree. Jadi kalian bisa buat sendiri ya. Jadi misalnya orang tua kalian, bapak dan ibu ya. Bapak ini misalnya kalian satu aja, kalian ambil satu dari bapak ya. Dari bapak kalian punya kakek ya, punya ya, bapaknya bapak, kakek sama nenek siapa ya. Kemudian bapak kamu menikah dengan ibu kamu. Nah, anaknya di bawah adalah kamu. Nah, bapak kamu punya saudara siapa? Ini ke kanan ya. Atau kita buat kotak yang baru. Saudaranya jangan ditulis misalnya 10-an, nanti nggak muat bukunya ya. Nah, ini yang dalam bahasa Inggris dengan namanya family tree, yaitu hubungan keluarga. Ada kata-kata yang kita hafal di sana, ada parents yaitu kedua orang tua ya. Parents itu mother and father. Kemudian ada father, itu parents itu isinya father sama mother. Father ayah, mother ibu. Kemudian ada children. Children itu anak-anak. Kalau anak saja child, ya children anak-anak. Kemudian ini keturunan ya, brother itu saudara kandung laki-laki, sister saudara kandung perempuan. Ya, kemudian ada grandfather, ada kakek, ada grandmother, ada nenek. Ya. Kemudian ada uncle, ada paman, kemudian ada aunt, ada bibi, ada daughter. Daughter itu anak perempuan, putri. Ya, kalau son itu anak laki-laki atau putra. Kemudian cousin itu sepupu. Nah, kemudian ada niece itu keponakan perempuan, dan kemudian nephew keponakan laki-laki. Ya, baik, kita coba bahas lagi ya latihan yang sudah kamu yang sudah kamu kerjakan hari ini. Pak Nanang coba aja kamu membahas latihan-latihan yang sudah kamu kerjakan. Ya, agak mundur ke belakang ya, karena insya Allah beberapa waktu lagi kita akan namanya middle test ya, mid test ya, ujian tengah semester. Jadi kita coba bahas dulu biar kamu lebih mengerti lagi. Oke, kita mundur ke belakang di halaman 36, di halaman 36. Jadi kalian buka lah buku kalian halaman 36, kemudian di activity 20, di kegiatan 20, activity 20. Di kegiatan 20 yang paling bawah, nah activity 20. Ya, ini ketika kita belajar tentang pronoun. Pronoun itu kata ganti penyebut. Ya, untuk penyebut nama saya, kamu, dia, mereka ya. Ini yang dalam bahasa Inggris disebut dengan pronoun. Kemudian kita juga sudah belajar pronoun kata ganti ini ada yang posisinya sebagai subjek, ada I, you, we, they, she, he, it. Kemudian ada sebagai objek, ada me ya. Untuk saya ketika di belakang ada me, kemudian ada juga sebagai possessive pronoun untuk kepunyaan. Jadi my. Kalau saya boleh ulang, jadi misalnya saya itu tergantung kamu pakai di mana. Sebagai subjek itu I love my mother, saya sayang dengan ibu saya. Sementara kalau kamu di belakang, sayanya di belakang dalam arti kata ibu kamu yang sayang sama kamu, maka kamu bilangnya my mother loves me, maka saya menjadi me, saya. Sementara dia bisa menjadi
I love her. Saya sayang dengan dia. Dianya adalah kata ganti untuk ibu. Ini ya yang dikenal dengan pronoun atau kata ganti. Ya sudah kamu kerjakan di halaman 36. Akan coba kita koreksi ya. Baik. Mom ask, ibu meminta saya atau menyuruh saya. Ask apa nih kalau di belakang? Maka menjadi mom ask me. Jawabannya pilihannya adalah me. Di situ ada 3 pilihannya, ada me, ada I, ada her. Nah kita pilih adalah yang benar adalah me. Ya di halaman 36. Kemudian to move the chairs to the garden, untuk memindahkan kursi ke kebun. Ya. Nah kemudian blank kosong, bla bla bla. Pilihannya he, she, they, dia. Nah, tadi lagi bicara tentang siapa? Kita membicarakan siapa? Ibu. Maka kata ganti dari ibu, perempuan untuk subjek, untuk yang pertama, apa kata gantinya pilihannya? Betul, pilihannya adalah she. Jadi she, dia perempuan. Kalau bahasa Arab ada hiya, kalau laki-laki huwa. Sini she wants to hold a fish there. Ya. Jadi ya ada kita gunakan she ya untuk memegang, hold ya, menggantung a piece ya there. Oke. Kemudian nomor 2, Putra called Lisa many times. Putra memanggil Lisa menelpon Lisa beberapa kali. But Lisa ya, kita bicara soal Lisa nih. Ya, kan karena yang ditelepon Lisa. But ya, kalau Putra jelas laki-laki, Lisa jelas perempuan. Nah, sekarang Lisa, tapi apa maksudnya? Lisanya tidak dengar. Ya. Tidak mendengarnya, tidak mendengar Putra. Ya, maka Lisa kata gantinya apa? Untuk perempuan sama tadi dengan mother, she. Ya, jadi jawabannya but she did not hear. Nah, laki-laki kata ganti ketiga untuk di belakang yaitu him. She did not hear him. Tapi dia tidak mendengar panggilan Putra, tidak mendengar Putra. Putra memanggil Lisa, tapi Lisanya tidak mendengar Putra. Lisa kita ganti dengan she. Nah, Putra karena di belakang sebagai objek ya, maka kita gunakan him. Sama ketika kamu bilang saya sayang dengan adik saya yang laki-laki. Misalnya kamu punya laki-laki, adiknya namanya Rudy, I love Rudy. Tapi kalau kamu ganti Rudy menjadi I love him. Ya, I love my father, I love him. Ya, itu yang dikenal dengan pronoun untuk objek. Nah, kemudian yang ketiga, ya, Mr. and Mrs. Setiawan say that they will bring. Mr. and Mrs. Setiawan say that. Ini 2 orang, mereka, Bapak dan Ibu Setiawan. Kata ganti mereka sebagai subjek adalah they. Jadi jawaban kita adalah that they will bring Oki with them. Mereka akan mengajak Oki bersama mereka. Them objek untuk di belakang. Ya. Insyaallah kita bisa the New Year party untuk merayakan pesta ulang tahun, pesta tahun baru. Ya. Mia gives number 4. Mia gives, Mia memberikan. Memberikan siapa nih? Memberikan siapa Mia? Mia gives, pilihannya her, me atau she. Gak mungkin her, karena ya ini gak mungkin laki-laki lagi. Tapi Mia give me, Mia memberikan saya keychain from different place. Gantungan kunci dari beberapa tempat. She know that, ya, dia tahu, ya, dia tahu apa? Dia tahu I like collecting them. Saya senang mengumpulkannya, koleksi gantungan kunci ya dari satu negara. Singapura misalnya ada gambarnya apa? Gambarnya singa. Ya. K, ya. K. Jadi ini nomor 4. Nomor 5, Randy is buying a lot of keychain. Randy banyak membeli ya itu gantungan kunci. Nah, kemudian kata ganti dari Randy. Nomor 5, he. Ya, he promises his friend that he will buy. Ya, dia akan membelikan them souvenir, memberikan mereka itu souvenir. Souvenir itu oleh-oleh buah tangan. Ya, jadi kalau kemana-mana oleh-olehnya apa namanya? Souvenir. Ya, ini ya kata gantinya dari mereka. Baik, nomor 6.
Yunika and Diana are childhood friend. Yunika sama Diana adalah teman satu lingkungan, teman satu kampung lah. Ya. Nah, kemudian Yunika sama Diana apa kata gantinya? Itu they have known each other since. Mereka sudah saling mengenal sejak apa? Since they were kids, sejak mereka kecil. Jawabannya dua-duanya they, karena dua-duanya sebagai subjek. Nomor 7, Mrs. Naya tell us to meet her after school. Nah, Mrs. Naya kata gantinya apa? She. Kita pilih she wants to give us as objek untuk kita additional lesson, pelajaran tambahan. Oke. Nomor 8. Number 8, my friend Hera lost her phone. Teman saya Hera kehilangan teleponnya. Titik-titik, apa kalau di depan jawabannya sebagai subjek? I. Ya. Number 8, I help her look for it. Saya membantunya mencarinya. Kata ganti dari handphone itu benda, kata gantinya it untuk objek. Oke, ya. Number 9, the police stop many drivers. Polisi menghentikan banyak pengendara on the last traffic operation. Ya, pada operasi lalu lintas lalu. Traffic operation itu operasi lalu lintas, ya. Most sebagian dari para pengendara itu, kata ganti objeknya, fail to show their papers, ya, gagal menunjukkan surat-surat mereka, nggak punya SIM, nggak punya STNK, ya, so they got ticketed. Mereka kemudian mendapatkan bukti pelanggaran. Tiket itu bukti pelanggaran, tilang. Tahu tilang? Bukti pelanggaran, bukan burung waktu tilang itu, ya. Oke. Yang terakhir, father forgot where. Bapak lupa. Nah, sekarang kata ganti dari bapak nih. He put his hat when he was on a bus in his trip. Ya, lupa meletakkan di mana topinya ketika dia sedang melakukan perjalanan. Ya, ini yang dikenal dengan pronoun kata ganti. Nah, ini pada pertemuan ini saya tidak memberikan tugas, yang jelas kamu ulang lagi, ya, kamu perhatikan lagi, perlu ketelitian, perlu keseriusan. Tapi insya Allah dengan semangat dan usaha kamu bisa memahaminya dan akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kamu semua. Thank you, terima kasih nak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.